Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelo Kevin, NIM 258690500199. Saya mahasiswa PPG batch 3 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke. Dan pada hari ini saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran di SMP Satap Negeri Lumpo kelas 7 dengan materi Aku Citra Allah yang Unik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap. Kepada Pak Guru hormat. Selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi semua. Silahkan duduk. Terima kasih Pak Guru. Sama. Sekali lagi selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Oke, baik. Gimana? Semua pada sehat-sehat. Sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada hari ini, atau pelajaran kita pada hari ini, satu orang pimpin kita doa. Yang bertugas silakan. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu, Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk lagi. Sebelum lanjut, perlu cek kehadiran. Ya, semua hadir? Hadir. Oke. Yang pertama, Amelia Oliver Puig, Bruno Maria Konor, Hadir Pak Guru. Cristiano Ariselan, Hadir Pak Guru. Jose Maria Tembrole Pino, Yunisius Poni, Hadir Pak Guru. Desi Natalia Lake, Hadir Pak Guru. Helena Marie Cendule, Hadir Pak. Christian Alexander Kono, Hadir Pak. Magdalena Desa, Hadir Pak. Maria Rosita Kolon, Hadir Pak Guru. Maria Lydia Mariana Fai, Roberto Stefania Menude, Hadir Pak. Ricardo Smeta, Hadir Pak. Samuel Borgensino, Hadir Pak. Sergio Sanfalo, Vigia Z. Umbanu, Hadir Pak Guru. Ini Suan. Hadir Pak. Ya, baik, berarti semua hadir ya? Ya. Tidak ada yang apa. Baik, apa semua sudah siap diri untuk kita mulai pelajaran kita pada hari ini? Sudah. Oke, semua sudah siap diri ya? Baik, kita mulai dengan pelajaran kita atau materi kita pada hari ini, yaitu tentang manusia citra Allah. Pelajaran kita pada hari ini tentang manusia citra manusia citra Allah. Yang pertama, siapa itu manusia itu lah? Manusia itu siapa? Manusia. Pernah dengar kata manusia? Manusia itu siapa? Manusia itu adalah kita sendiri. Ada yang lain? Baik, manusia itu siapa? Manusia itu apa? Manusia adalah ciptaan Tuhan.
Baik, manusia ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Maksud kita semua ini adalah makhluk ciptaan Tuhan. Semua yang ada di bumi ini adalah ciptaan Tuhan. Termasuk kita manusia. Termasuk kita manusia ini semua ciptaan Tuhan. Kita manusia ini Tuhan ciptakan kita dengan berbagai kelebihan atau masing-masing dan kita punya yang sendiri. Baik. Tujuan pembahasan kita pada hari ini, yang hari ini kita akan bahas khusus itu tentang aku citra Allah yang unik. Aku citra Allah yang unik. Aku citra Allah yang unik. Baik, pada tujuan pembahasan kita pada hari ini kita adalah aku citra Allah. Hari kita pertama di materi kita manusia citra. Kata citra itu artinya sama, tahu? Ini Pak. Citra Allah. Maka Allah menciptakan kita manusia ini secitra dengan Allah. Secitra dengan Allah. Sama dengan Allah. Manusia ini kita sama dengan Allah. Manusia pada hari keberapa dalam kisah tercipta dalam kitab suci, kitab Kejadian. Manusia ini diciptakan pada hari keberapa? Manusia diciptakan pada hari ke-6 atau pada hari terakhir. Kita manusia ini diciptakan pada hari terakhir. Setelah Allah menciptakan yang lain termasuk tumbuh-tumbuhan, binatang dan alam pencipta-ciptaan yang lain, maka Allah menciptakan manusia ini pada hari terakhir. Tujuannya apa Allah menciptakan manusia pada hari terakhir? Siapa yang tahu? Tujuannya apa Allah menciptakan manusia pada hari terakhir? Untuk memenuhi bumi. Tepuk tangan untuk Bruno. Ada yang lain? Tujuannya apa Allah menciptakan manusia pada hari terakhir? Yesus untuk beranak cucu. Siapa lagi? Untuk melindungi makhluk binatang dan tumbuhan. Untuk apa ulang? Untuk melindungi binatang dan tumbuhan. Untuk melindungi binatang dan tumbuhan. Bukan untuk Dino. Tujuan atau maksud Allah menciptakan manusia pada hari terakhir ini adalah untuk menguasai ciptaan-ciptaan yang lain. Tujuan Allah menciptakan manusia pada hari terakhir untuk menguasai ciptaan-ciptaan yang lain. Maka Allah menciptakan manusia ini pada hari terakhir. Manusia ini diciptakan pada hari terakhir. Jadi kita hari ini aku citra Allah yang unik. Setiap manusia pertama itu siapa? Setiap orang, setiap manusia yang Allah menciptakan itu berbeda-beda. Masing-masing orang itu diciptakannya berbeda-beda. Sama. Setiap orang yang berbeda sendiri. Baik, kalau kita lihat di sini, fokus ke Papa. Setiap manusia itu unik. Seperti kita hari ini tentang aku citra yang unik tadi. Jadi setiap manusia itu unik. Tidak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Setiap orang itu unik. Kata unik itu apa? Siapa yang tahu? Unik. Berbeda. Setiap manusia itu unik. Tak ada satu orang pun yang mempunyai kesamaan dengan orang lain. Bahkan manusia kembar sekalipun selalu mempunyai apa? Beda. Di sini ada yang kembar, atau punya adik kembar, atau punya kakak kembar? Tidak pernah lihat orang kembar? Semua sama atau beda? Beda. Yang membuat mereka berbeda itu apa? Siapa yang tahu? Cara berbicara. Apa lagi? Sikap. Apa lagi? Fisik. Perilaku.
itu membuat orang itu membuat manusia itu berbeda. Keunikan itu didapat kita amati dari hal-hal seperti fisik. Nah, seperti yang tadi kamu bilang itu apa? Dari ada rambut, hidung, mungkin yang satunya rambut keriting, yang satunya rambut air, yang satu hidung mancung, yang satu hidung pesek, yang satu kulit hitam, yang satu kulit putih, yang satu manis. Nah, itu hal-hal yang dapat kita dari fisik, terus ada psikis, terus dia punya bakat atau kemampuan. Ini punya bakat atau kemampuan. Ini berbeda, kemampuan kita ini berbeda walaupun kembar. Setiap orang itu memiliki yang namanya berbeda atau disebut dengan unik. Setiap orang. Atau sini ada yang sama. Ada yang sama. Ada kan Bruno? Bruno ada sama dengan siapa? Tidak ada. Atau Valo ada yang sama kan yang Valo? Tidak. Kita kakak adik kandung pun ada memiliki namanya berbeda. Serta pengalamannya yang dimiliki. Pengalaman setiap orang itu berbeda. Pengalaman setiap orang itu berbeda. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus. Bahkan sulit dibayangkan bila semua manusia itu sama dalam segala hal. Tidak ada, atau pernah ada lihat yang manusia ini sama. Dia berbicara dulu sama-sama, ada kembar yang berbicara dulu sama-sama, berjalan dulu sama-sama. Itu tidak ada. Semua orang itu dengan cara yang berbeda. Nah, kita lihat ciri-ciri yang menjadikan seseorang disebut unik. Ciri-ciri yang menjadikan seseorang disebut unik. Tadi itu namanya dari segi dari psikis, bakat atau kemampuan, dan yang keempat adalah memiliki. Baik, mungkin ini sebatas pengenalan atau pengantar materi kita pada hari ini. Selanjutnya saya akan membagikan kelompok untuk kita berdiskusi bersama. Ini tadi untuk berkelompok. Kita sudah berkelompok, toh? Sudah berkelompok. Pak membagikan LKPD-nya. Masing-masing setiap kelompok itu beza dan kita ke presentasi. Bisa? Oke. Baik, itu soal-soal di situ Pak sudah di situ. Silakan setiap kelompok lihat dan kerjakan ya. Punya waktu 15 menit. Berarti 3 nomor. Kita kasih waktu 15 menit. Itu kita kerja sama ya. Setiap kelompok kita akan semua ahli dalam berdiskusi. Kita sama. Baik, itu silakan. Setiap kelompok langsung bekerja. Silakan.
Baik, silahkan. Sudah? Sudah. Dari kelompok 1, kelompok ini kenal dulu untuk presentasi. Kelompok-kelompok yang lain semua fokus untuk mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 1. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa manusia itu dikatakan unik? Jawab. Karena manusia itu unik, ia berbeda satu dengan yang lain. Keunikan itu dihendaki Allah dan Allah sama mengasihi serta memberkati kita. 2. Menunjukkan 3 ciri-ciri yang menjadikan seorang disebut unik. 1. Fisik, 2. Psikis, 3. Bakat atau kemampuan. 3. Jelaskan makna manusia sebagai ciptaan Allah menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 26. Jawab. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar kita supaya mereka berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Ada yang bertanya? Oke, lanjut ke kelompok berikut. Kelompok 3. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengapa manusia dikatakan unik? Jawab. Karena manusia memiliki perbedaan. Kedua, tuliskan 3 ciri yang menjadikan seseorang disebut unik. Jawaban fisik, psikis, bakat atau kemampuan. Nomor 3, jelaskanlah makna manusia sebagai ciptaan Allah menurut kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Jawaban. Baiklah, kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Sekian dan terima kasih. Ya, mari berikan aplaus. Ada yang mau bertanya? Tidak. Kita langsung ke kelompok 4. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Mengapa manusia dikatakan unik? Jawab. Unik artinya berbeda-beda.
Tak ada seorang manusia pun yang sama dengan lainnya. Bahkan orang yang disebut tembak identik pun pasti memiliki perbedaan satu terhadap yang lain. Yang kedua, tulislah 3 ciri yang menjadikan seseorang disebut unik. Ciri manusia disebut unik: 1. Fisik, 2. fisik, tipis, 3. bakat atau kemampuan. 3. Jelaskan makna manusia sebagai cipta Allah menurut Kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Sekian hasil diskusi kami mengucapkan terima kasih. Oke, berikan aplaus. Baik, terima kasih atas semua presentasinya. Sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk semua. Baik, kita masuk kesimpulan. Baik, sebelum kita lanjut, kita ada hasil diskusi tadi, kita kumpulkan selesai. Baik, kita lihat dari nomor 1. Dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra atau unik, artinya manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar itu sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah itu berbeda. Sejauh itu kita dikatakan mereka unik. Sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah citra Allah itu hanya dikatakan pada siapa? Manusia. Tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya. Citra yang dikenakan pada untuk atau kepada manusia. Karena manusia ini diciptakan sebagai citra Allah. Manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia mengenal diri sendiri, ia menjadi Tuhan atas diri sendiri, dan ia mengabdikan dirinya dalam kebebasan dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil untuk membangun relasi dengan Allah. Dan nomor 1. Nah, dari nomor 2 tentang 3 dengan ciri yang menjadikan seseorang menjadi unik. Nah, ada 3, yaitu secara fisik, dan kemampuan. Nah, dari sikap-sikap yang muncul dalam menghadapi kehidupan. Ciri-ciri fisik yang tadi kita lihat pertama tadi. Nah, ini. Nah, secara fisik ini kan disebut seperti apa? Rambut, telinga, hidung. Secara psikis ini cara itu punya mental. Katakan atau yang ketiga itu bakat atau pengalaman. Setiap orang maka berbeda. Dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia baik perempuan maupun laki-laki itu diciptakan menurut gambar Allah dan rupa Allah. Tetapi segambar dan serupa dengan Allah tersebut, bukan dalam arti fisik jasmania, sebab Allah adalah roh. Allah itu adalah roh. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini ya cukup sampai di sini. Silakan ambil tugas untuk minggu depan.
sama itu sampai minggu depan. Baik, sambil pulih tugas, sambil dengan untuk materi kita minggu depan. Baik, materi kita minggu depan, kita masuk materi yang kedua, yaitu tentang aku bangga sebagai perempuan atau laki-laki. Materi kita minggu depan, ini telah tulis tugas ini, pulang dikerjakan di rumah. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Mas. Tidak ada? Oke. Sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, mungkin satu orang pimpin kita doakan dulu. Ini Bruno masuk menutup kegiatan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa, ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah membimbing kami dan mari awal pelajaran menjadi satu dengan sebentar lagi kami akan beristirahat. Putuskan kudus itu akan menyertakan semua doa dan permohonan ini kami Amin. Baik, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Dan untuk ke rumah belajar dan kerja tugas ya. Ya. Ke depan. Perhatian siap kepada Pak Guru hormat. Terima kasih, selamat pagi semua. Selamat pagi, Guru.